Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota yang tak pernah benar-benar tidur, ada anak-anak yang tumbuh bukan karena dilindungi, tapi karena dipaksa bertahan. Ini adalah kisah satu dari mereka. Rafa, bocah kecil yang kehilangan terlalu banyak, terlalu cepat, namun tetap memilih menjadi jujur saat dunia memberinya alasan untuk menyerah. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Udara pagi menusuk tulang, dingin dan lembab. Kabut tipis masih menggantung di antara ganggang sempit, menyelimuti rumah-rumah reyot yang berdempetan. Di sebuah rumah petak berlantai semen retak, Rafa, anak laki-laki berusia 7 tahun, terbangun oleh suara batuk ibunya yang tak berhenti sejak malam. Tubuhnya kecil dan kurus, kaos oblong lusuh menggantung longgar di badannya. Ia duduk sejenak, menatap ibunya yang terbaring dengan mata tertutup, napasnya berat, wajahnya pucat. Tanpa suara, Rafa berdiri, menarik jaket bolong yang tergantung di paku tembok. Ia mengambil koran dari buntalan di sudut, mengangkatnya ke pundak kecilnya yang ringkih. Sebelum keluar, ia mencium kening ibunya dengan lembut. "Aku jualan dulu, Bu. Nanti bawa sarapan," bisiknya, meski ia tahu kemungkinan besar tidak akan cukup uang bahkan untuk sebungkus nasi. Langit masih abu-abu saat Rafa melangkah ke jalan raya. Suara klakson mulai bersahutan, deru motor dan mobil sudah menguasai udara. Rafa berdiri di perempatan, memegang beberapa koran di tangan dan berteriak seadanya, "Koran, koran pagi." Tapi tak banyak yang menoleh. Sebagian sibuk dengan ponsel, sebagian menginjak gas tanpa melirik ke arahnya. Seorang ibu muda membawa anaknya melewatinya. Anak itu menunjuk Rafa dan bertanya, "Kenapa dia jualan, Ma?" Ibunya hanya menarik tangan anaknya cepat-cepat. Seolah Rafa adalah sesuatu yang memalukan untuk dijelaskan. Rafa tidak marah. Ia sudah terlalu sering jadi bayangan di mata orang. Waktu berjalan lambat saat perutnya mulai melilit. Ia tak sempat makan semalam karena uangnya habis untuk membeli obat batuk murah di warung. Tapi batuk ibunya malah makin parah. Di pikirannya, hanya ada satu tujuan. Laku beberapa koran, beli bubur ayam, lalu pulang. Tiba-tiba, saat sedang duduk bersandar di trotoar, pandangannya tertumbuk pada sebuah benda hitam di pinggir jalan, sedikit terinjak lumpur dan basah oleh air hujan semalam. Rafa mendekat. Sebuah dompet kulit. Tebal. Tangannya gemetar saat memungutnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada yang melihat. Ia membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar uang 100 ribuan yang baru, kartu-kartu plastik, dan selembar foto. Seorang pria muda tersenyum dengan jas mahal. Untuk sepersekian detik, dunia seperti berhenti. Di tangan Rafa ada cukup uang untuk membeli obat bagus, makanan, bahkan mungkin membayar utang ibunya ke warung. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam dompet itu erat. Tapi dalam dadanya, suara ibunya kembali terdengar jelas. "Jangan ambil yang bukan milikmu, Fa. Kita miskin, tapi jangan hina." Rafa duduk lama di trotoar, memandangi dompet itu. Angin pagi mengibaskan rambut hitamnya yang tipis. Mobil-mobil melintas, tapi ia tak peduli. Ia menatap foto dalam dompet itu lama, menghafalkan nama di KTP, Andi Wirawan. Ia bahkan tak tahu siapa itu, tapi ada alamat kantornya tertulis jelas. Ia tahu satu hal, orang itu pasti kaya. Dan ia sendiri, bahkan untuk makan pagi pun tak punya apa-apa. Dunia memang tidak adil, pikirnya. Tapi Rafa berdiri. Ia menatap matahari yang mulai naik di balik gedung, lalu memasukkan dompet ke kantong jaketnya. "Aku harus balikin," bisiknya pelan, meski ia tak tahu berapa jauh kantor itu, atau apakah dia bisa masuk ke dalam gedung tinggi. Ia hanya tahu, ini satu-satunya hal benar yang bisa ia lakukan hari ini. Ia memeluk buntalan korannya, lalu mulai berjalan ke arah yang bahkan belum pasti. Tapi langkahnya pasti.
Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar peduli, ada satu anak kecil yang masih percaya pada kebaikan. Langkah-langkah kecil Rafa menyusuri trotoar yang ramai dengan orang-orang terburu-buru. Ia tak tahu persis kemana harus pergi, hanya mengandalkan alamat di KTP yang ia hafal betul sejak pagi. Tulisan di KTP itu seperti mantra, PT Gradi Corp, Jalan Sudirman nomor 122. Baginya, nama jalan itu terdengar seperti nama tempat di negeri lain. Dunia yang tak pernah bisa ia sentuh. Tapi ia terus berjalan, melewati halte, menyeberang jalan besar, dan bertanya dengan suara pelan pada tukang parkir. "Om, Jalan Sudirman kemana?" "Ya?" Beberapa orang menatapnya aneh. Sebagian menjawab setengah tak peduli. Setelah berjam-jam, ia sampai di depan sebuah gedung pencakar langit. Menjulang tinggi dan mengilap, penuh orang bersetelan rapi dan sepatu mengkilat. Rafa berdiri di depan pintu lobi seperti semut kecil yang tersesat. Matanya menatap angka besar di dinding kaca, Gradi Corp. Napasnya tercekat, kakinya gemetar. Tapi ia tetap masuk, memeluk koran di dadanya seolah itu tameng terakhir. Di dalam, hawa dingin dari pendingin ruangan menyergap tubuhnya. Beberapa orang memandangnya aneh. Anak kecil kotor dan lusuh, berdiri di lobi perusahaan besar. Seorang satpam mendekat dengan dahi mengernyit. "Hei, Dek, kamu ngapain di sini?" Suara satpam itu keras, tidak jahat, tapi penuh kecurigaan. Rafa gugup, lalu mengeluarkan dompet dari jaket lusuhnya. Saya nemuin ini, Pak. Mau balikin ke Om yang punya ini? Namanya Andi." Satpam itu mengambil dompetnya, membuka, dan matanya membesar. Ia menatap Rafa dengan campur aduk, antara kagum dan heran. Biasanya, kalau anak jalanan nemu uang segini banyak, hilang sudah. Tapi ini bocah justru datang menyerahkan langsung. "Tunggu sini," kata satpam itu, lalu pergi ke dalam, meninggalkan Rafa yang berdiri kikuk di dekat meja resepsionis. Ia memandangi marmer mengkilat di lantai, takut kotor sepatunya membuat lantai ternoda. Tak lama, seorang perempuan muda berseragam rapi menghampiri Rafa. "Kamu yang nemu dompet Pak Andi?" tanyanya lembut. Rafa mengangguk pelan. Perempuan itu mengajaknya ke lift, lalu naik ke lantai paling atas. Rafa belum pernah naik lift. Rasanya aneh, seperti perutnya naik turun. Ia memegang erat buntalan korannya, tak ingin menjatuhkan satu pun. Ia merasa asing di dunia ini. Dunia yang terlalu putih, terlalu wangi, dan terlalu tenang bagi anak yang terbiasa hidup di pinggir jalan. Saat pintu terbuka, ia dibawa masuk ke ruangan besar dengan jendela setinggi langit. Di ujung ruangan itu, duduklah seorang pria muda dengan jas mahal, mata tajam, wajah tegas. Andi. Rafa tahu itu dari fotonya. Tapi pria itu tampak sibuk. Jari-jarinya mengetik cepat di laptop, berbicara melalui telepon dengan suara datar. Saat Rafa masuk, Andi hanya melirik sekilas. "Anak ini yang nemu dompet saya?" tanyanya tanpa emosi. Perempuan tadi mengangguk. Andi bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati Rafa. Ia mengambil dompet dari tangan asistennya, memeriksa isinya sebentar, lalu menatap Rafa. "Kamu nggak ambil uangnya?" tanyanya. Suaranya datar, nyaris seperti formalitas. Rafa menggeleng cepat. "Itu bukan punya saya," jawabnya pelan. Andi menatap bocah itu agak lama, lalu tanpa berkata apa-apa, ia menarik uang 100.000 dari dompet dan menyerahkannya pada Rafa. "Ambil ini, pulang sana." Rafa menerima uang itu dengan tangan gemetar. Bukan karena senang, tapi karena bingung. Ia tak tahu harus berterima kasih atau tidak. Dalam hatinya, ia berharap pria itu tersenyum, atau sekadar menanyakan namanya. Tapi tak ada. Andi sudah kembali ke mejanya, membuka laptopnya lagi. Dunia mewah itu menutup dirinya kembali seperti pintu lift yang dingin. Resepsionis mengantar Rafa turun.
Dan anak kecil itu kembali menapaki dunia yang berbeda. Dunia debu, jalanan, dan suara bising. Saat Rafa keluar dari gedung itu, matahari sudah tinggi. Perutnya makin perih karena kosong. Tapi kali ini ada uang di tangan. Ia bisa beli bubur ayam. Bisa beli obat untuk ibunya. Ia mulai berlari kecil ke arah rumah. Tapi di tengah jalan, perasaan aneh menyelinap. Ia tak tahu apa namanya. Hampa? Mungkin. Karena ia baru menyadari, ia telah mengembalikan dompet bernilai jutaan pada orang asing yang bahkan tak menatapnya sebagai manusia. Dan ia berharap, semoga ibunya bangga. Sebelum semuanya terlambat. Rafa berlari kecil menyusuri ganggang sempit yang mulai ramai. Jemarinya menggenggam uang 100.000 dari Andi dengan erat, seolah takut angin akan merampasnya. Di dalam benaknya hanya ada satu hal. Membeli bubur ayam dan obat batuk yang lebih manjur dari warung besar di ujung jalan. Ia ingin melihat ibunya tersenyum pagi ini. Membayangkan ibunya duduk sambil makan perlahan, tanpa batuk, cukup untuk membuat langkahnya lebih cepat. Namun begitu sampai di rumah petak itu, Rafa langsung tahu ada yang tak beres. Pintu rumah terbuka sedikit, dan suasana di dalam begitu sunyi. Terlalu sunyi. Biasanya, meski sakit, ibunya akan memanggil pelan, atau setidaknya terdengar suara batuknya. Tapi pagi itu, tak ada suara apapun. Rafa meletakkan korannya di tanah, lalu mendorong pintu pelan-pelan. Cahaya pagi menyelinap masuk dan menyoroti sosok ibunya yang terbaring dengan posisi sama seperti saat ia tinggal tadi pagi. Rafa mendekat. "Bu, aku pulang, aku bawa bubur, Bu," bisiknya lirih. Ia menyentuh tangan ibunya, dingin, terlalu dingin. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi, dan tak ada napas. Tidak ada gerakan di dada. Rafa membeku. Ia menatap wajah ibunya lama, mencoba menunggu reaksi, berharap ibunya hanya tertidur sangat lelap. Tapi semakin lama ia diam, semakin nyata kenyataan itu, ibunya sudah tiada. Tangis Rafa pecah pelan, tak ada suara histeris, hanya isak yang tertahan. Ia memeluk tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa itu, masih berusaha menghangatkan tangan yang tak lagi bisa menggenggamnya. "Bangun, Bu, aku udah balikin dompetnya, aku udah jujur. Bu, sekarang bangun, ya?" Tapi tak ada jawaban. Hanya sunyi, dan suara tikus dari atap rumah. Beberapa tetangga mendengar isakan Rafa dan datang melihat. Bu Tini, tetangga sebelah yang biasa memberi Rafa sisa nasi, langsung menjerit begitu melihat tubuh ibu Rafa. "Ya Allah, Novi, kamu pergi ninggalin anak sekecil ini." Suara itu akhirnya membuat seluruh gang berkumpul. Beberapa ibu mulai menangis. Seorang bapak tua berinisiatif menutup wajah sang ibu dengan kain tipis. Rafa terduduk di lantai, memeluk lutut, tak bergerak. Hari itu, tubuh ibu Rafa dimakamkan di tanah kosong belakang musala kecil, diiringi isak tangis pelan dari beberapa warga. Rafa berdiri diam, memegang kantong plastik berisi bubur ayam yang kini sudah dingin. Ia tidak makan, tak sanggup. Di tangannya masih ada uang 100.000 dari Andi. Uang itu terasa berat, seolah membawa beban yang tak bisa ia pahami. Di sisi lain kota, Andi duduk di balik mejanya yang besar. Ia baru saja menandatangani kontrak besar, angka miliaran tertulis dalam email yang ia buka dengan senyum singkat. Tapi entah kenapa, pikirannya berulang kali kembali ke anak kecil yang tadi pagi mengembalikan dompetnya. Rafa. Ia bahkan lupa menanyakan nama anak itu. Hanya sekelebat bayangan, bocah kurus dengan jaket lusuh dan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Andi membuka dompetnya lagi. Ia melihat foto ibunya, wanita yang membesarkannya sendirian sebelum meninggal 5 tahun lalu. Mendadak, ada ruang kosong di dadanya. Hampa yang tak bisa dijelaskan. Anak itu, gumamnya pelan, ada sesuatu yang mengganggu, membuatnya tidak nyaman dengan dirinya sendiri.
Mungkin rasa bersalah. Mungkin ingatan pada ibunya sendiri. Yang jelas, ia tahu satu hal. Ia tak bisa membiarkan pertemuan itu jadi akhir. Carikan anak itu, perintahnya ke asistennya, dengan nada yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Serius. Penuh tekad. Andi belum tahu kenapa ia begitu terpanggil. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata Rafa yang tak bisa ia lupakan. Mungkin karena di dalam mata bocah itu, ia melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari dirinya sendiri. Kejujuran tanpa syarat, dan kehilangan yang sunyi. Malam turun perlahan, menyelimuti gang sempit itu dalam bayangan dan kesunyian. Rafa duduk di lantai rumah petak yang kini kosong. Tak ada lagi suara batuk atau panggilan lembut dari ibunya. Hanya tik-tik jam tua di dinding dan suara nyamuk yang tak peduli pada kesedihannya. Plastik bubur ayam masih utuh di depannya, kini dingin dan berair. Ia tak punya hati untuk menyentuhnya. Makanan itu terasa seperti ironi kejam. Datang terlambat, seperti segalanya dalam hidupnya. Uang 100.000 dari Andi masih diselipkan di kantong celananya. Ia menatap uang itu dengan tatapan kosong. Dulu, uang sebanyak itu terasa seperti jawaban dari doa. Tapi sekarang, uang itu tak berguna. Ia bahkan tak sempat membelikan satu tablet obat untuk ibunya. Dalam benaknya, pertanyaan yang tak bisa ia hapus muncul berulang kali. Kalau tadi aku pakai uang itu untuk beli obat dulu, apakah ibu masih bisa selamat? Tetangga-tetangga sudah pulang. Beberapa dari mereka menyarankan Rafa untuk ikut ke rumah dinas sosial atau panti asuhan. Tapi Rafa hanya diam, menggeleng halus. Ia tak mau pergi dari rumah itu. Meski sempit, gelap, dan reot, itu satu-satunya tempat yang menyimpan suara ibunya. Bayangan ibunya, kehangatan yang kini hanya tinggal kenangan. Di satu sudut kamar, ada baju-baju ibunya yang belum sempat dicuci. Rafa mendekapnya malam itu, mencoba mencium aroma terakhir yang tersisa. Sementara itu, Andi duduk sendirian di balkon apartemen mewahnya. Segelas wine di tangan, laptop terbuka, tapi tak satupun email ia baca. Matanya menatap lampu-lampu kota yang gemerlap, tapi pikirannya jauh. Gambar wajah Rafa terus muncul. Mata kecil yang jujur, tangan mungil yang menyerahkan dompet tanpa ragu. Ia mengingat betapa singkat pertemuan itu, dan betapa dinginnya ia memperlakukan anak itu. Andi mulai merasa dirinya bukan hanya sibuk, tapi hampa. Terlalu lama hidup di tengah orang palsu, ia lupa bagaimana rasanya benar-benar peduli. Pagi harinya, Andi mengirim tim dari kantornya untuk menyusuri kawasan tempat Rafa ditemukan. Ia menyuruh mereka menyamar jadi petugas survei, agar tidak membuat warga curiga. Tapi tidak butuh waktu lama sampai mereka menemukan rumah Rafa. Laporan datang cepat. Anak laki-laki bernama Rafa tinggal bersama ibunya yang baru saja meninggal sehari sebelumnya. Andi terdiam saat membaca laporan itu. Bahkan, tangannya yang biasanya mantap kini bergetar sedikit. Ia datang sendiri ke gang itu siang harinya, memakai jaket biasa dan masker agar tak dikenali. Beberapa warga masih ingat wajahnya. Seorang bapak tua menunjuk rumah petak di ujung gang. Itu rumah bocah itu, Pak. Ibunya baru dikubur kemarin. Kasihan dia sendirian sekarang. Andi melangkah pelan ke arah rumah itu. Langkah yang tak pernah ia bayangkan akan ia ambil. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil. Di depan rumah itu, Andi berdiri cukup lama. Dari jendela kecil, ia melihat Rafa duduk memeluk baju ibunya, memandangi lantai tanpa tujuan. Andi tidak masuk. Ia tahu, anak itu sedang berada dalam kesunyian yang tak bisa dijangkau siapapun. Ia hanya meletakkan sesuatu di depan pintu. Satu kantong berisi makanan hangat, 2 botol obat batuk, dan sepucuk surat kecil bertuliskan, "Aku minta maaf." Rafa membuka pintu beberapa menit kemudian. Melihat makanan, obat, dan surat itu, ia langsung tahu siapa yang meletakkannya. Ia tidak tersenyum.
tidak menangis. Ia hanya menatap surat itu lama, lalu menyimpannya di bawah bantal, seolah menyimpan bukti bahwa ada seseorang yang, walau terlambat, akhirnya peduli. Tapi rasa sesak di dadanya belum pergi, karena kenyataan tak bisa diulang. Dan waktu sudah habis. Sejak hari ia berdiri di depan rumah petak Rafa, Andi tak lagi sama. Pertemuan singkat, surat yang ditinggalkannya, dan tatapan kosong bocah itu dari balik jendela terus menghantui pikirannya. Malam-malamnya jadi sunyi, meski di sekelilingnya ada segala kemewahan. Ia menghindari pesta, menunda rapat, dan mulai lebih sering duduk sendiri di ruang kerja, menatap jendela dengan pikiran melayang. Ia merasa seperti baru saja membuka pintu ke dunia yang selama ini ia abaikan, dunia tempat luka tak bisa ditambal dengan uang. Andi memutuskan kembali ke gang itu 3 hari berturut-turut. Tapi setiap kali ia datang, rumah Rafa kosong. Tetangga bilang, Rafa hanya pulang malam, dan keluar lagi subuh dengan membawa buntalan koran. Ia tidur dimanapun, kadang di warung, kadang di musala, kadang di emperan toko. Andi hanya bisa membayangkan anak itu memeluk dirinya sendiri di tengah dingin malam, mencoba kuat dalam dunia yang bahkan tak pernah memberinya pilihan. Ia menyuruh asistennya mencetak foto Rafa dari rekaman CCTV kantor saat bocah itu datang mengembalikan dompet. Ia tempelkan fotonya ke dalam buku kerjanya, seolah ingin memastikan dirinya tak lupa wajah itu. Andi tak bisa menjelaskan perasaannya, tapi ia tahu satu hal, Rafa bukan hanya anak kecil yang jujur. Bocah itu memukul hatinya dengan cara yang tak pernah orang dewasa manapun bisa lakukan. Ia merasa utangnya belum lunas. Di sisi lain kota, Rafa kembali ke perempatan tempat ia biasa menjual koran. Tapi hari-harinya terasa makin berat. Tidak ada lagi suara ibunya sebagai alasan pulang. Tak ada lagi alasan untuk tergesa. Ia hanya menjalani hari seperti bayangan, menjual koran dengan suara pelan, sesekali menatap ke arah langit seolah berharap sesuatu jatuh dari sana. Apakah itu harapan, keajaiban, atau mungkin ibunya? Suatu sore, saat hujan turun deras dan jalanan mulai banjir, Rafa berteduh di bawah terpal tambal ban. Di sebelahnya, seorang bapak tua pemulung ikut duduk, menyulut rokok basah. Mereka tak saling bicara. Tapi di momen hening itu, Rafa mendadak bertanya, "Pak, orang baik itu suka datang terlambat, ya?" Bapak itu menatapnya bingung. Rafa tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menarik jaket lusuhnya lebih rapat, lalu menatap air hujan yang turun seperti air mata langit yang mengerti. Keesokan paginya, Andi kembali ke perempatan itu. Ia turun dari mobil sendirian, berjalan menyusuri trotoar. Matanya menyapu setiap sudut, mencari sosok kecil dengan buntalan koran. Dan akhirnya, ia melihatnya, duduk di ujung lampu merah, menggigil sedikit, menjajakan koran dengan suara pelan. Untuk sesaat, Andi tak bergerak. Melihat Rafa seperti itu membuat dadanya seperti diremas. Anak itu terlalu kecil untuk memikul kehilangan sebesar itu. Andi mendekat perlahan. Rafa melihatnya dan langsung berdiri. Mereka saling menatap. "Hening. Om nyari saya?" tanya Rafa pelan. Andi mengangguk. Tidak ada kalimat panjang, tidak ada penjelasan. Ia hanya berkata, "Maaf, saya datang terlambat." Rafa menunduk, tak menjawab. Tapi Andi melihat mata bocah itu mulai basah. Ia tahu Rafa bukan anak yang mudah menangis. Ia hanya sudah terlalu lama menahan. Mereka duduk di bangku taman dekat situ. Andi tak langsung menawarkan rumah, uang, atau bantuan. Ia hanya mendengarkan. Rafa mulai bercerita perlahan. Tentang ibunya. Tentang rasa lapar. Tentang dompet itu. Tentang bubur yang tak sempat dimakan. Kata-kata itu mengalir seperti air sungai yang lama dibendung. Dan Andi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, benar-benar mendengarkan seseorang bukan karena dia harus, tapi karena dia ingin. Di akhir hari itu,
Sebelum berpisah, Rafa berkata lirih, "Kalau Om mau bantu saya, jangan bawa saya ke rumah besar. Saya cuma mau satu hal, sekolah." Andi menatapnya lama, lalu mengangguk. Kali ini dengan penuh arti. Dalam hatinya, ia tahu, anak ini tidak meminta diselamatkan, ia hanya minta diberi kesempatan. Dan itu lebih berat dari semua kontrak yang pernah ia tanda tangani seumur hidup. Pagi itu berbeda. Bukan karena langit lebih cerah, atau udara lebih hangat. Tapi karena Rafa tidak membawa buntalan koran di pundaknya seperti biasa. Ia hanya membawa satu eksemplar. Koran terakhir yang ia putuskan untuk jual. Di tangannya, koran itu terlihat seperti benda sakral, bukan sekadar barang dagangan. Di dalam hatinya, ada keputusan yang sudah bulat. Hari ini bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang melangkah ke arah yang belum pernah ia tempuh sebelumnya. Seperti biasa, ia berdiri di perempatan, di tempat yang sama, di antara lalu lintas kota yang tak peduli. Tapi kali ini, ia tak berseru lantang. Ia hanya diam, memegang koran itu erat-erat, menatap orang-orang lewat. Di hatinya, ada rasa takut. Meninggalkan kebiasaan yang selama ini jadi rutinitas berarti mengucapkan selamat tinggal pada satu-satunya dunia yang ia kenal. Tapi Rafa tahu, dunia yang lebih besar menunggunya, jika ia berani. Mobil sedan hitam berhenti perlahan di dekatnya. Jendela kaca turun. Andi duduk di dalam, mengenakan kemeja putih polos. Wajahnya bersih, tanpa jas mahal, tanpa gaya berlebihan. Rafa melangkah pelan mendekat dan menyerahkan koran itu. "Ini koran terakhir saya, Om," katanya pelan. Andi menerimanya dengan dua tangan, seperti menerima sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang terlihat. Andi keluar dari mobil dan berdiri di samping Rafa. Tak banyak yang mereka ucapkan. Tapi Andi tahu, Rafa sudah siap meninggalkan perempatan ini. Dan Rafa tahu, Andi tak datang untuk mengubahnya, tapi untuk mendampingi. Dunia Andi dan dunia Rafa berbeda. Tapi pagi itu mereka berdiri di garis yang sama. Garis antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang masih mungkin. Hari itu, Andi mengantar Rafa ke sekolah kecil di pinggiran kota yang ia danai sendiri. Bukan sekolah mahal, tapi cukup untuk memberi Rafa pelajaran, teman, dan harapan. Rafa mengenakan seragam baru untuk pertama kalinya. Tangannya gemetar saat memegang buku. Di kelas, ia duduk di bangku paling depan. Ia masih diam, tapi kali ini, diam yang penuh semangat. Di rumah petak yang dulu ia tinggali bersama ibunya, Andi memasang papan kecil bertuliskan, "Perpustakaan Ibu Novi, tempat belajar anak jalanan." Ia menyulap rumah itu menjadi ruang belajar gratis untuk anak-anak lain yang seperti Rafa dulu. Dan setiap sore, Rafa pulang dari sekolah, membantu menyusun buku, mengajarkan huruf kepada anak-anak kecil yang masih tak mengenal A sampai Z. Setiap minggu, Andi datang. Bukan sebagai bos, tapi sebagai sahabat. Ia duduk di perpustakaan kecil itu, mendengarkan cerita Rafa dan anak-anak lain. Ia tertawa, kadang diam, kadang tersenyum sendiri melihat betapa luasnya dunia yang dulu ia kira hanya soal angka dan keuntungan. Dalam diri Rafa, Andi menemukan sesuatu yang ia tak tahu ia cari. Makna hidup yang tidak dibeli, tapi diberikan oleh kejujuran dan ketulusan. Rafa menyimpan koran terakhirnya dalam bingkai kayu di perpustakaan itu. Di bawahnya ia tulis dengan spidol hitam, "Hari ini aku berhenti menjual koran. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku mulai belajar mengejar mimpi." Tulisan tangan itu goyah, tapi jelas. Anak-anak yang datang selalu membacanya. Dan setiap kali Rafa melihatnya, ia tahu, keputusan itu tidak salah. Hidup Rafa belum tentu mudah. Tapi ia tidak lagi sendiri. Ia punya buku, punya papan tulis, punya suara sendiri, dan punya orang yang percaya padanya. Ibunya mungkin sudah tiada, tapi nilai-nilai yang ditanamkannya hidup dalam setiap langkah Rafa. Dan Andi,
Ia tak sekadar mengubah nasib seorang anak. Ia menyelamatkan dirinya sendiri dari dunia yang dingin dan sunyi dengan menjadi manusia yang akhirnya memilih untuk peduli.